Selamat datang. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Selamat datang kembali semuanya di pembahasan Epic Spanish League Midfielder. Kita akan membedah kartu Epic yang baru saja muncul Senin kemarin 20 Oktober. Di sini yang paling dijual adalah Iniesta dan Yaya Toure versi Barcelona, menarik banget. Di sini juga ada Guti yang legendaris, seorang bansos begitu. Jadi kalau kamu adalah pengumpul skuad Barcelona dan Real Madrid, pack ini worth it sekali. Tapi hati-hati ya, jangan sampai ternak, karena apalagi Guti, ini terkenal dengan bansosnya. Iniesta juga banyak versinya, cuma Yaya Toure yang baru muncul 2 kali. Dan ini adalah kartu yang paling booming saat ini, karena seorang jangkar yang ditunggu-tunggu semua orang. Tapi sebelum kita bahas detail pack utama, kita akan ke news terlebih dahulu, singkat saja ya. Ini adalah list ekspektasi kartu Epic yang akan muncul. Paling atas adalah Ronald Koeman, kemudian Suarez, Messi, Neymar, dan sebagainya. Ada beberapa yang sudah muncul seperti Rooney, Ferdinand. Hopefully ada Pepe juga. Yang suka ngumpulin Real Madrid ini pasti senang sekali ya ada Pepe. Kemudian Schmeichel, kiper terbaik setelah Buffon ya. Ini masih belum muncul. Buffon tahun ini juga belum muncul. Ada Epic seperti Epic Malaysia, Epic Korea, Epic Jepang, Epic Indo. Ada Mas Atep dan sebagainya. Nah, ini adalah ekspektasi list kartu Epic yang akan muncul nanti. Di sebelah kanan ini adalah gambar dari game eFootball, aku juga lupa ya. Intinya ini gambarnya gitu. Ini ada beberapa yang menyamakan ya, bahwa kalau misalkan ada pemain di gambar yang sebelah kanan ini, maka akan muncul kartu Epicnya di eFootball 2026. Contoh yang paling dekat adalah Rooney, Ferdinand. Akhirnya kan tahun ini atau musim ini mereka muncul. Kemudian Ronald Koeman di gambar sebelah kanan itu sudah ada di sebelah kiri. Mungkin hari Kamis atau minggu depan ya akan keluar juga. Dan beberapa pemain lainnya yang mungkin belum muncul seperti Berbatov dan sebagainya. Sama ada Yaya Toure juga ya, yang di sebelah kanan ini ada, sebelah kiri muncul ya akhirnya kemarin Senin. Tinggal Berbatov saja, ekspektasinya juga akan muncul next entah kapan. Kemudian untuk event ya, kita ada 4 event. AFC Champions League Elite dan AFC Champions League 2. Hadiahnya so-so ya. Terus untuk Spanish Club juga ada. Ini untuk versus AI. Kamu akan mendapatkan tiket kontrak, bintang 4, game point, dan token posisi. Dan ada Spanish Club Player versus Player. Kamu dapat 50 koin. Nah ini yang justru paling penting ya. Kita sebagai para pencari koin gratis, ini perlu main Spanish Club Player versus Player. Sisanya bodo amat. Lanjut, untuk pack AFC Champions League Elite, di sini ada 4 pemain Showtime dengan rekomendasi gacha bintang 2. Yang di highlight ada Fabinho, Yuki Soma, Supanat, sama Arif Aiman. Kayaknya kita dapat gacha gratisan dari event ini, aku lupa ya. Tapi kalau misalkan kalian dapat salah satu dari keempat Showtime ini, congratulations, harus dirayakan karena gratis by the way. Kalau kita lihat dari sisi tier atau ranking atau apapun itu, semuanya double S ya, seperti pemain-pemain Showtime Timnas Indonesia, double S juga rankingnya. Bukan sesuatu yang spesial karena Showtime juga bisa sampai triple S by the way, seperti Mbappe dan sebagainya. Artinya double S itu biasa gitu. Untuk kartu highlightnya juga mayoritas A dan B, jadi tidak terlalu menarik. Yang paling menarik di sini adalah Fabinho, pemain jangkar dengan kemampuan defensifnya di atas 95 rata-rata, kontak fisiknya oke, kekuatan tendangannya juga oke. Ada Supanat juga dari Buriram United, akselerasi dan kecepatannya menarik, balance-nya juga menarik, dribble-nya juga menarik. Sisanya mah pemain-pemain yang lain itu pelengkap saja. Kalau misalkan kalian dapat keduanya, congratulations. Kita langsung bahas tentang Spanish League Midfielder. Kita bahas pack Epic yang baru keluar hari Senin 20 Oktober lalu dengan rekomendasi gacha bintang 3. Apakah se-worth it itu? Kita bisa lihat ya, untuk para voters itu di 28/15 ya ingin gacha pack ini, artinya pemain yang ada di pack ini itu menarik. Menurut aku, Yaya Toure ini adalah DMF yang sedang dicari-cari, terutama untuk nge-counter pemain long ball ataupun terobosan dengan para manajer-manajer yang link up ke center forward kayak Capello dan sebagainya. Ada Guti, ini pemain bansos ya sudah fix. Kalau dapat Guti ya mungkin beberapa tahun ke depan juga ada manusia yang lain dapat Guti secara gratis gitu. Yaya Toure, ini pemain jangkar tier 1 ranking 2 ya. Nanti kita lihat siapa ranking satunya. Andres Iniesta, tier 1 ranking 10. Pertamanya kok bisa ya tier 1 ranking 10 tuh, kenapa dia?
Mereka bertiga itu tiernya triple S ya, artinya ini bagus walaupun Guti pemain bansos ya, tapi ranknya tuh triple S, lebih bagus dari yang Showtime tadi. Tapi pack kali ini pemain highlightnya juga jelek by the way, karena mayoritas B ya, biasanya tuh mayoritas A atau ada beberapa juga yang dapat tier S. Oke, kita mulai dengan Yaya Toure, seorang anchorman atau jangkar yang saat ini sedang dicari-cari oleh semua pemain eFootball. Profil usia 25 tahun, tinggi 189 cm, pemain jangkar, bisa bermain di center midfielder, DMF, dan bahkan center back. Formnya stabil, ketahanan cederanya sedang. Skillnya punya double special skill, phenomenal pass, dan long range tackle. Statistiknya, tacklingnya cuma 94, sayang banget ya. Tapi kalau dia punya long range tackle, itu akan sangat bermanfaat. Dia punya kecepatan yang cukup oke juga, kekuatan tendangannya juga cukup oke. Dia seorang jangkar yang spesialisasinya defensif, stamina juga badak. Yaya Toure versus Vieira. Tadi aku capture ya, Yaya Toure ini jangkar nomor 2. Tapi ternyata sekarang jadi ranking 1 coy, ngalahin Vieira. Ngalahin Edmilson, ngalahin Frank Rijkaard dan sebagainya. Agak kaget sih di sini. Ada Tchouaméni juga by the way kartu highlight, tapi ya udahlah ya. Untuk aspek defense, Vieira ya, kalau kita bandingkan dengan Vieira langsung, tacklingnya bagus sekali, agresinya juga oke dibandingkan dengan Yaya Toure. Tacklingnya cuma 94 by the way, Yaya Toure. Agresinya cuma 91, stamina juga cuma 95. Tapi Yaya Toure punya kemampuan passing yang lebih baik ya, selisih hampir 7 poin. Mungkin itu yang membuat mereka punya gap yang hampir setara ya, atau bahkan lebih bagus Yaya Toure. Padahal secara aspek defense Yaya Toure masih jauh dibanding Vieira. Tapi menurut aku, kalau kamu suka pemain yang full defense, Vieira lebih cocok. Tapi kalau kamu bisa atau pengen pemain yang mengolah bola ya, Yaya Toure bisa jadi opsi. Yaya Toure versus Fabinho. Ini secara kemampuan defensifnya lebih baik, speednya juga lebih baik, kicking powernya dan physical kontaknya juga lebih baik. Yaya Toure unggul di passing, acceleration, balance, punya selisih lumayan banyak ya poin. Menarik untuk dibandingkan, tapi Fabinho ini bisa rating seperti ini karena manajer pack Mourinho Capello, sedangkan Yaya Toure tidak perlu manajer pack. Jadi secara overall sebetulnya Yaya Toure masih lebih baik daripada Fabinho. Kemudian Andres Iniesta. Andres Iniesta ya, seorang pembulu celah, tinggi 171 cm, akurasi kaki lemahnya sangat tinggi, formnya stabil, dia bisa jadi winger, gelandang serang, gelandang tengah. Kualitasnya sangat bagus, diolah bolanya ya, passing rendah dan passing lambungnya itu sangat baik, cuma yang kurang itu di sisi finishing dan aspek fisiknya. Lompatan, physical contact dan sundulan itu kurang. Nah, ini tesis yang penting ya buat kita. Kalau kalian sudah punya kartu Iniesta sebelumnya, alangkah baiknya tidak perlu gacha, karena kalau kita bandingkan dengan kartu Iniesta sebelumnya, itu hampir sama by the way. Ada beberapa peningkatan di Iniesta yang baru ini, tapi tidak terlalu signifikan. Karena kita bisa ngelihat ya, secara overall perbandingan statistiknya itu tidak terlalu tinggi. Cuma 2 pun itu sama double special skill ya Iniesta yang terbaru. Tentu Iniesta yang terbaru lebih baik, tapi kalau sudah punya yang terdahulu, alangkah baiknya kalau misalkan kau mending gak usah gacha yang sekarang. Contoh, lengkung Iniesta Barcelona yang dulu itu 86, yang sekarang cuma 80. Jadi, kalau kalian sudah jor-joran gacha tahun lalu ya, mending fokus nabung koin untuk tahun ini. Dan kalau kita bandingkan dengan whole player lainnya, seperti Rooney, Cruyff, dan sebagainya ya, untuk Rooney dan Cruyff itu memang masih di atasnya Iniesta. Iniesta punya olah bola yang bagus, tapi lengkungnya cuma 80, sedangkan Rooney bisa sampai 90. Dan intinya, kartu epic tahun sebelumnya itu masih worth it loh. Contohnya Cruyff. Cruyff itu masih lebih bagus daripada Iniesta yang sekarang. Cuma memang Iniesta yang sekarang punya double special skill, itu mungkin jadi pertimbangan yang lebih oke. Dan kartu yang zaman dulu itu sebetulnya masih bisa digunakan di zaman atau musim saat ini. Lanjut, Guti. Pertanyaannya, apakah kita masih perlu membahas bansos yang satu ini? Usianya 30 tahun, gaya mainnya box to box, dan punya kemampuan lari lincah, formnya standar, dan hanya satu ya special skillnya visionary pass. Guti punya kemampuan yang sangat oke di tight position, umpan lambung, umpan rendah, lengkung, akselerasi, stamina, sangat baik ya, kecepatannya juga oke. Dan kalau kita bandingkan dengan kartu Guti sebelumnya, ada peningkatan tapi tidak terlalu signifikan. Kita bisa melihat dari sisi overall ratingnya ada peningkatan cuma 1 poin, dan ada special skill juga untuk saat ini. Ada beberapa aspek yang warna kuning yang sebelumnya dan sekarang sudah menjadi hijau.
Ini bisa jadi pertimbangan ya, kalau misalkan kamu sudah punya Guti sebelumnya, tidak terlalu worth it untuk gacha pack ini. Kalau misalkan dapat Guti yang baru, buat apa? Kalau kita bandingkan dengan para Showtime, Guti masih bagus loh dari aspek olah bolanya. Tapi mungkin ada beberapa aspek seperti fisik, itu dia kalah dari Bellingham. Artinya, di sini ya kita bisa melihat box to box itu punya manfaatnya sendiri. Kalau misalkan pengen box to box yang tipikalnya fisiknya oke, maka Bellingham. Tapi kita langsung geser ya ke box to box yang lain. Kalau misalkan kamu pengen punya box to box yang fokusnya di kecepatan transisi bola ya, itu bisa pilih Cafu karena kecepatannya yang sangat oke. Park Ji-sung kecepatannya jelek. Sorry, salah. Tapi dia punya posisi di gelandang sayap. Dah itu aja. Kalau mau box to box yang tipikalnya defense, itu bisa Mateus, karena kemampuan defense-nya bagus ya, tapi ada beberapa aspek lain yang tidak terlalu signifikan. Kalau mau box to box yang lebih bisa passing, itu bisa diikuti sama Veron, itu lebih menarik. Dan box to box yang bisa semuanya, walaupun tidak terlalu oke-oke banget ya, defensifnya bisa, tapi bukan yang spesial. Passing juga bisa, tapi bukan yang spesial. Nah ini bisa pilih Gerrard. Jadi box to box itu pilihannya banyak ya. Ini kita bisa lihat beberapa opsi lainnya. Ini tier di atasnya ya. Nedved itu punya kecepatan, punya balance, punya speed, punya passing juga. Kalau untuk Seedorf, ini satu-satunya box to box yang punya badan sangat baik ya. Sangat jarang ya kartu yang punya balance dan physical contact itu jadi satu. Kita bisa melihat biasanya antara salah satu yang dipilih physical contact-nya bagus, balance-nya jelek, kayak Ambrosini ini, atau physical contact-nya jelek, balance-nya bagus, kayak Nedved yang satu ini. Seedorf, kartu di musim sebelumnya itu adalah salah satu kartu yang paling bagus sebagai box-to-box CMF. So, secara kesimpulan aku sebetulnya setuju dengan para voters. Jadi, pack ini itu bintang 3. Aku merasa sebetulnya semuanya worth it sih. Gaji Guti pun worth it loh, tapi memang secara pola Guti ini kan selama ini ya sebagai pemain bansos. Iniesta ini juga orang sudah punya versinya yang banyak ya, nggak tahu ya kalau misalkan kalian belum punya Iniesta, ini pack menarik. Apalagi Iniesta punya momentum dribbling dan fenomenal pass. Kita nggak tahu kan Iniesta muncul, Xavi munculnya seperti apa, Messi munculnya seperti apa, mungkin dia lagi ngumpulin yang pemain-pemain Barcelona 2010. Ini menarik untuk diangkut. Yaya Toure untuk saat ini jangkar ranking 1 terbaik ngalahin Vieira. Kapan lagi kan bisa ngalahin Vieira? Dan mungkin dari sisi aku pribadi ya, ini subjektif. Aku punya Iniesta banyak sekali, jadi malas untuk ternak Iniesta kalau misalkan gacha pack ini. Punya Guti juga ada beberapa ya, gratisan semua. Artinya sudah ternak Guti. Tinggal Yaya Toure sih. Yaya Toure ini menarik untuk gantiin Busquets. Aku punya Busquets by the way. Karena secara fisik ya, Yaya punya kemampuan jangkar yang ideal untuk jadi tukang tubruk, itu bagus sekali. Cuma memang secara tacklingnya agak kurang sih. Tapi kan punya special skill, long range tackle kan lumayan ya. Jadi Yaya memang sebetulnya menarik ya, tapi gara-gara Iniesta sama Guti aja sih agak, buat aku secara subjektif ya, secara pribadi kurang. Tapi kalau misalkan Iniesta Gutinya diganti gitu ya, Messi sama Suarez mungkin lebih menarik ya. Tapi kan ya sudah lah ya. Jadi aku kembalikan ke kalian ya teman-teman, ini sebagai referensi saja, pembahasannya juga sebagai referensi begitu ya. Dan kalau misalkan kalian mendapatkan siapapun itu antara Iniesta, Guti atau Yaya Toure dari tiket gratisan, let's celebrate, harus dirayakan. Kenapa? Karena itu gratis. Jadi selamat. Kita tuh main di sini, dan channel ini ya terutama memang tujuannya untuk membawa pemain-pemain tuh pada senang, tapi gratis juga gitu, nggak terlalu banyak top up ya silahkan, tapi cari promo. Jadi apapun yang kalian dapat, dan kalaupun itu gratis, congratulations. Even tidak gratis pun gacha agak dalam juga congratulations. Semoga teman-teman happy. Paling gitu ya teman-teman, setuju nggak sama aku terutama sama review pack ini, atau kalian punya pandangan sendiri, tulis di kolom komentar dan kita bahas bareng-bareng. Terima kasih semuanya.